Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya, sama Pro 2 ya. Tadi kita udah bahas bully. Betul. Dan juga bagaimana kita itu istilahnya peduli dengan seseorang gitu teman Pro 2. Benar ya. banget. Dan ini apalagi kan Gen Z sama milenial sering banget pasti kena dampak bully. Kadang-kadang dia juga malah jadi ngebulinya gitu loh teman Pro 2. Istilahnya pelakunya di situ-situ aja gitu ya. Betul. Nah, kayaknya kita perlu seseorang yang ahli banget nih untuk bisa ngasih tahu kita apa sih sebenarnya bully dan juga gimana sih caranya untuk menangani masalah bully. Benar banget. Udah kesambung nih sama kita ada Kak Seto Mulyadi, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPHI. Selamat pagi Kak Seto. Ya, halo, selamat pagi dengan Kak Adi dan Kak Hana. Iya betul. Kalau bawaannya nih Hadi ya, ini aku nih ya, aku pernah menyambut Kak Seto nih waktu itu pas aku SD. Iya, di jadi SD. betul. Lama banget. Udah lama banget. Kak Seto emang selalu bukan awet muda lagi ya emang. Karena wah bener-bener awet, selalu Gen Z, selalu milenial lah. Untuk Kak Seto gimana kabarnya pagi ini? Halo, ya baik, tetap semangat dan tetap gembira. Wah. Iya. Tetap gembira di. Tapi Pastinya, Kak, ya. kalau ini udah ada yang kena bully jadi nggak gembira tuh Kak kalau mau masuk sekolah atau masuk kuliah tuh Kak. Iya, memang prinsip gembira itu singkatan dari huruf GEMBIRA Oh, supaya menghadapi semua tegar, sehat secara mental. G-nya adalah gerak, jangan mager. E, emosi cerdas. Kemudian M-nya ya makan minum teratur. B-nya penuh bersyukur. Kemudian juga berdoa dan bahagia. I-nya istirahat yang cukup. R-nya rukun dengan teman-teman. Dan A-nya adalah tetap aktif berkarya dan belajar. Intinya begitu. Wah, ternyata ada singkatannya Han. banyak banget Iya. lagi nih tadi. Tapi untuk bully ini kan jadi apa ya? Mungkin di Indonesia dari dulu sampai sekarang itu kan ada Kak Seto. Untuk saat-saat ini semakin menurun apa malah meningkat sebenarnya kasus bully di Indonesia? Iya, sebetulnya kan bully ini juga tergantung pada sikap dari lingkungan, terutama lingkungan orang tua dan juga lingkungan guru. Ini banyak terjadi manakala itu dibiarkan, manakala itu tidak ada tindakan tegas, sehingga akhirnya itu makin menjamur, makin membara bullying ini. Jadi intinya adalah jangan sampai ini dibiarkan. Jadi ada langkah-langkah tegas dari pihak sekolah, misalnya dengan membuat peraturan yang jelas dari awal. Bahwa sekolah ini sekolah ramah anak. Bahwa bullying bentuknya adalah begini, kekerasan terhadap satu kelompok yang dilakukan terus-menerus sehingga korban merasa trauma dan tidak berdaya. Kalau hanya bercanda-bercanda dan suasananya sehat justru meningkatkan persahabatan, bukan bullying namanya.
Jadi intinya itu sehingga siswa sadar sekali. Jadi kalau ada yang ketegasan, kemudian juga ada pemantauan. Jadi dibentuk semacam beberapa namanya stabula, yaitu satuan tugas anti bullying di sekolah, misalnya begitu. Itu melibatkan guru, orang tua, OSIS kalau itu memang sudah terbentuk OSIS, dan juga dinas pendidikan setempat. Jadi kepedulian dari dinas pendidikan juga membuat bahwa sekolah di kabupaten ini atau kota ini adalah ramah anak. Bahwa kekerasan tidak diperkenankan karena ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak begitu. Jadi gerakan bersama itu akan sangat membantu mencegah bullying. Tapi di suatu provinsi misalnya kami teliti di SD saja lebih dari 60% SD mengalami bullying. Tapi karena itu cenderung dibiarkan dan tidak alangkah tegas dari semua unsur pemangku kepentingan perlindungan anak. Begitu keadilan Kak Hana. Wah, ternyata banyak sekali ternyata ya. Terutama di SD itu ada ya. Padahal itu di mana masih kanak-kanak tapi ada pembulian juga di sana ya Kak Seto. Iya. Jadi ini yang sering membuat seorang anak akhirnya tidak semangat belajar, akhirnya school fobia terhadap sekolah, dan ini ya merupakan pelanggaran hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal. Jadi harus menjadi komitmen bersama bahwa sekolah ini betul-betul harus ramah anak dan tidak ada bentuk kekerasan, baik kekerasan oleh guru, pengelola sekolah maupun oleh sesama teman-temannya, begitu. Oke. Tapi pada dasarnya kan anak kecil atau bisa dibilang anak SD kan masih muda sekali gitu ya. Kok Mungkin bisa ngerti dia gitu, kok Kak? dia bisa mengerti atau mungkin juga bisa punya pemikiran untuk membuli atau ya istilahnya menyakiti temannya sendiri gitu, walaupun itu hanya sekedar bercandaan atau yang lain ya Kak Seta? Iya, ini kan awal mulanya kan kekerasan juga yang dialami oleh anak. Para pelaku-pelaku umumnya adalah anak yang mengalami kekerasan. Nah, pertama sering terjadi kekerasan di dalam keluarga, kekerasan atas nama pendidikan. Jadi seolah maksudnya baik, tapi dengan cara membentak, memukul, jewer dan sebagainya, menghina, mungkin menyudutkan anak berkali-kali. Nah, anak merasa tertekan. Nah, salah satu yang dihasilkan dari perilaku kekerasan dalam keluarga adalah peniruan. Karena anak-anak kan peniru yang terbaik di dunia. Dia melihat, kalau punya kekuasaan, punya kekuatan, ya dia berhak untuk menindas. Nah, dia merasa ditindas oleh keluarga atau orang tua, akhirnya dilampiaskan itu ke sekolah dengan beberapa teman yang sama, mengalami nasib yang sama, korban kekerasan, akhirnya melakukan tindak kekerasan di lingkungan sekolahnya. Begitu. Tapi Kak, kalau dia sudah jadi terlanjur korban pelampiasan di keluarganya gitu Kak, gimana caranya supaya anak itu nggak ngebully temennya di sekolah atau di kampusnya Kak? Iya, memang seorang yang sudah terpapar budaya kekerasan, itu salah satu cara yang harus mendapatkan treatment psikologis. Artinya juga harus dikonsultasikan ke psikolog, atau mungkin juga di sekolah diciptakan suatu keadaan yang tadi yang ramah anak, dan kemudian memonitor, memantau anak-anak yang mungkin korban kekerasan dalam keluarga. Nah, itu guru juga atau konselornya misalnya juga mendekati anak itu, memberikan treatment psikologis, dan kemudian juga mengajak para orang tua melalui komite sekolah. Misalnya ada pertemuan, kemudian ada semacam mini seminar atau talk show begitu, mengingatkan pada para orang tua bahwa sekolah ini adalah sekolah ramah anak. Mohon di dalam keluarga juga diciptakan keluarga yang ramah anak, yang tidak ada budaya kekerasan. Bahwa pendidikan tidak identik dengan cara-cara kekerasan. Bahwa prinsipnya mengajar bukan menghajar. Mendidik bukan menghardik, begitu intinya begitu. Nah, jadi ya sebenarnya dari lingkungan rumah yang awalnya sekali ya Kak Seto ya, sampai akhirnya dibawa ke sekolah, dan itu yang membuat jadi perilaku bully gitu ya. Betul, umumnya memang demikian. Makanya kami juga mengkampanyekan, itu kan suatu gerakan bersama kan, baik di sekolah maupun di rumah yang dibenahi. Maka juga mohon di setiap RT juga dibentuk semacam
seksi perlindungan anak begitu. Jadi misalnya dibuat Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Nah, itu juga mengkampanyekan pentingnya suasana keluarga yang ramah anak. Mohon ayah bunda jangan mendidik dengan cara kekerasan. Jangan membentak, memukul, menjewer dan sebagainya. Karena dampaknya ya mungkin bukan hanya membuli di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan masyarakat nantinya juga akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan begitu. Oke, berarti penting sekali orang tua untuk tahu tentang hal ini ya Kak Seto ya. Karena kalau misalnya Iya, kita lihat betul. orang, berarti kan kalau anaknya seperti ini berarti kan berasal dari orang tuanya juga. Gitu kan. Berarti Iya. Iya, pendidikan. utamanya adalah demikian. Iya. Nah, jadi di Betul. situ pendidikan orang tua juga perlu kayaknya kita istilahnya perlu diajarkan sesuatu hal yang untuk bagaimana caranya untuk mendidik anak yang benar seperti itu. Betul, makanya kampanye parenting skill atau keterampilan menjadi orang tua yang sahabat anak, orang tua yang ramah anak. Nah, itu perlu dikampanyekan. Nah, salah satunya juga bisa melalui tadi sekolah-sekolah. Mohon juga sering mengadakan tatap muka dengan melalui komite sekolah dengan para orang tua dan mengingatkan Bapak, Ibu, tolong didik putra-putri Anda tidak dengan cara kekerasan. Jadilah sahabat anak, mendengar juga suara anak, mungkin membiasakan ada rapat keluarga misalnya setiap akhir minggu, jadi juga mendengar suara anak bagaimana. Siapa tahu juga anak mengadu mengalami bullying di sekolah misalnya. Nah, orang tua juga bisa menjadi pendengar yang aktif dan kemudian dengan penuh empati mengarahkan kepada anak supaya tetap tegar, tetap tenang, dan kemudian melapor kepada guru bahwa di sekolah ini ada bullying. Begitu. Bully kan biasanya itu terjadi karena iri ya Kak ya. Jadi dia ngerasa wah diri aku kok lebih kurang nih dari dia. Akhirnya ngebandingin gitu Kak. Itu caranya gimana sih Kak supaya nih Gen Z ini nggak ngebandingin dirinya gitu loh Kak? Iya, artinya mencoba untuk masing-masing punya empati dan menghargai orang lain. Bahwa setiap anak ini unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Ibaratnya seorang anak yang hebat itu bukan hanya yang pintar matematika, bukan yang pintar biologi atau fisika misalnya. Mungkin yang pintar nyanyi, pintar menari, pintar menggambar, pintar olahraga itu juga hebat. Jadi misalnya mau dengan wah yang hebat kan bukan hanya Einstein, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart atau Beethoven, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson misalnya begitu. Jadi sehingga anak mempunyai rasa percaya diri dan saling menghargai satu sama lain. Karena salah satu karakter yang dibangun melalui profil pelajar Pancasila ini kan juga kebinekaan global. Bahwa setiap anak menghargai perbedaan. Nanti di dalam masyarakat juga menghargai sukunya yang berbeda, agamanya yang berbeda, mungkin juga prestasinya yang berbeda, tapi semuanya hebat begitu. Oke, berarti seperti itu ya Han ya. Berarti memang awalnya memang berasal dari keluarga dan akhirnya memang menjadi ya kayak udah terlatih kayak gitu jadinya dibawa ke masyarakat atau ke sekolah gitu ya. Tapi untuk kasih itu pernah nggak istilahnya kayak seperti sosialisasi ke sekolah dan juga ke orang tua murid sampai akhirnya istilahnya kan perilaku dari rumah dibawa ke sekolah. Nah di sekolah ini udah dikasih tahu anaknya, tapi karena perilakunya di rumah tetap seperti itu, istilahnya didikannya masih seperti itu, apalagi dengan kehidupan yang kompleks, orang tua yang jarang memperhatikan anaknya karena bekerja, dan itu yang membuat si anak ini tetap membuli di sekolah padahal sudah diberikan pendidikan biar tidak membuli seperti itu. Iya, makanya itulah pentingnya sinergi antara orang tua dan guru. Jadi guru melaporkan mengenai kondisi anak-anak di sekolah kepada orang tua juga mohon melaporkan kondisi anak-anak di rumah. Nah, mungkin pada saat pertemuan ini, mungkin mendatangkan juga seorang ahli, pakar profesional, ada psikolog atau pedagog dan sebagainya, supaya betul-betul mendidik semua dengan kekuatan cinta. Jadi tidak ada kekerasan, tidak membanding-bandingkan, supaya anak juga tidak menyanyi lagu Wongkong ini kok dibanding-bandingin gitu kan. Iya Jadi sih. jangan merasa dibanding-bandingkan. Iya. Karena unik, otentik dan tidak terbandingkan tadi, sehingga belajar tadi menghargai perbedaan. Semuanya ibarat aneka warna bunga di taman sari sekolah yang indah ini. Ada mawar, melati, anggrek,
mana yang paling indah ya mawar melati semuanya indah. indah. Rasanya begitu. Sebenarnya kita dari situ aja kita udah dari segi zaman aja sudah berbeda gitu ya. Lagu yang tadinya kita taunya Mawar Melati zaman kita mungkin tahun 90-an gitu, di mana kita selalu dibimbing juga sama Kak Seto ya. Betul. Selalu ada di media, jangan lupa lagu anak itu penting gitu ya. Tapi sekarang zaman Iya, sekarang iya. seiring dengan pendidikan, kemudian lagu juga jarang ada lagu anak, dan anak-anak juga zaman sekarang untuk Gen Z apalagi tidak mau mendengarkan lagu anak gitu ya. Iya. Makanya Kalau lagu nggak FYP di Wongko TikTok nggak mau. makanya lagu Wongko ini itu jadi viral gara-gara itu gitu ya. Iya. Dan karena viewersnya kebanyakan ya mungkin sekian persennya adalah si anak-anak SD ini gitu. Jadi gimana Iya, sebenarnya? Jadi makanya saya bersama dengan Ran juga mempopulerkan kembali lagu anak. Artinya Ran yang disukai anak-anak muda, nah juga kembali mempopulerkan lagu-lagu anak, termasuk lagu-lagu penuh persahabatan begitu. Itu lagunya memang wajib diputer gitu Kak, modelnya Kak? Iya, intinya melalui apapun juga, bisa melalui lagu, bisa melalui diskusi, pokoknya melalui berbagai cara-cara agar anak dan remaja menyadari bahwa semua itu juga perlu ada pendekatan hati, begitu, pendekatan emosional. Bahwa tidak semua dengan cara logika yang harus berdebat, harus apa, serba yang tegang dan sebagainya, tapi ya semua tetap dengan santai, tetap penuh persahabatan, persaudaraan. Ya, misalnya bisa nyanyi, bisa bikin pantun, misalnya misalnya kita bikin jalan-jalan kita ke pasar, jangan lupa membeli mangga. Cakep. Mendidik anak janganlah kasar, stop kekerasan terhadap anak sekarang juga. wah, itu ngena banget tuh, ngena banget Ngena langsung banget, ya. punchline banget emang ya, selalu deh kata-kata dari Kak Seto itu emang waduh menginspirasi semuanya gitu loh Kak. Dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang selalu menginspirasi teman-teman. Dan aku nggak pernah bosen pokoknya, wah kalau udah kedatangan Kak Seto Mulyadi gitu. Tapi yang jadi penasaran ya Kak Seto? Sekarang panggilnya bukan Kak, tapi Kek Seto Nah, sekarang. tapi zaman kita udah kebiasaan Kak soalnya. Selalu kakak jadinya. Selalu kakak jadinya, nggak kakek. Selalu gitu. gengsi pokoknya Kak Seto itu. Ya, tapi di sini kan kembali lagi ke permasalahan juga. Nah, seperti iri hati tadi yang seperti dibilang Hana, kemudian juga banyak lagi mungkin dari pendidikan orang tua yang kurang juga gitu Kak. Istilahnya kan ini menjadi problem semua. Bukan hanya di generasi kita aja gitu ketemu bully, bahkan di generasi sekarang juga gitu. Dan itu sama selalu perilakunya gitu nggak. Nah, jadi pertanyaan apakah makin kesini sebenarnya kan makin belajar gitu ya Kak Seto ya, untuk memahami tentang bagaimana sih caranya mengendalikan bully atau bahkan menghindari si bully ini gitu. Sebenarnya makin kesini permasalahannya itu semakin berbeda atau semakin berkembangnya zaman atau semakin bertambah tahun itu makin kompleks tentang bully ini sebenarnya Kak Seto? Iya, memang semakin kompleks ya. Kalau dulu kan bullying langsung secara fisik kan. Nah, sekarang kan sudah mulai populer cyberbullying. Jadi bullying melalui media sosial. Jadi seorang yang diserang di media sosial itu juga cukup banyak, yang bahkan kami menemukan kasus seorang anak yang mengakhiri hidupnya karena dibully secara online gitu. Jadi ini pun juga harus menjadi pantauan dari para guru dan orang tua. Jadi misalnya ya itu tadi, dengan membiasakan memosisikan menjadi sahabat anak. Jadi bukan bos atau komandan yang hanya main perintah, tapi juga tadi saling berdiskusi, mendengar suara anak. Mulailah dengan misalnya dalam keluarga, Papa atau ayah ingin tahu apa menurut kalian yang salah dari ayah dan bunda misalnya. Oh boleh ayah, boleh. Nah, dengan begitu anak merasa juga dihargai dan didengar suaranya. Misalnya aku bangga ayah menjadi seorang direktur di perusahaan, tapi tolong ayah kalau di rumah ada waktu dong buat kami. Kadang-kadang ayah sibuk terus nggak ada waktu. Oh bagus, ayahnya mencatat misalnya. Jadi anak merasa dekat dan merasa kalau ada apa-apa ya ngadunya ke orang tua di dalam keluarga. Lalu bunda, kalau bunda apa yang salah? Nah, aku bangga bunda sering di rumah. Tapi tolong bunda kalau ngomel jangan kayak radio rusak dong. Kuping sakit kalau bunda ngomel terus misalnya.
Jadi suasana yang penuh persahabatan, ada humor dan sebagainya, sehingga ada nyaman dalam keluarga. Karena kalau tidak nyaman dalam keluarga ya pelampiasannya di luar. Nah, salah satu kegiatannya banyak di sekolah, ya di luar di sekolah. Mungkin di sekolah ditambah lagi juga merasa prestasi akademik kurang tampil misalnya, ya akhirnya ya tadi melakukan upaya tindak kekerasan terhadap teman-teman yang lebih hebat, sehingga tadi perasaan iri tadi muncul kembali. Tapi kalau anak di rumah dihargai bahwa oke, mungkin matematika kamu tidak terlalu baik, tapi suara kamu bagus. Tapi kamu kalau menari kalau tari Bali kamu juga hebat sekali misalnya. Kalau olahraga kamu kan waktu itu pernah juara karate atau pernah juara bulu tangkis misalnya. Jadi anak ditumbuhkan rasa percaya dirinya bahwa hebat itu ya tidak hanya satu bidang tapi berbagai bidang begitu. Perlu sih. Tapi treatment yang sebenarnya nih Kak, kalau anak ini sudah mendapatkan bulian, jadi korban bully, itu hal yang pertama yang harus dilakukan apa sih Kak? Ya, pertama mendengar dulu, dihargai, ada empati. Jadi jangan pengen banget kamu udah ayo satu sekolah, nggak bisa. Tapi gimana? Jadi kamu sekarang gimana? Baik. Apa yang sekarang kamu harapkan dari ayah atau bunda misalnya? Ya bilang lapor guru. Oke. Nah, segera lapor kepada guru dan mendesak agar komite sekolah aktif memantau bahwa setiap sekolah betul-betul ada lembaga anti bullying tadi. Mau disebut apapun namanya tadi, stabula misalnya, satuan tugas anti bullying di sekolah misalnya, boleh juga. Intinya adalah bahwa kita bersama-sama, ibaratnya kan melindungi anak perlu orang sekampung. Perlu bukan hanya guru, bukan hanya orang tua, tapi juga tadi mungkin juga OSIS sendiri dilibatkan untuk berani melapor kalau ada teman-temannya dibully, dan dinas pendidikan setempat membantu, misalnya ikut menuliskan poster besar-besar sekolah ini anti bullying kayak begitu. Jadi dengan demikian disadari bahwa benar-benar setiap langkah-langkah kekerasan harus segera dicegah begitu. Oke, berarti dari pihak sekolah sebenarnya juga harus sangat menggencarkan tentang program itu ya, sekolah anti bully ya, Kak Seto? Iya. Itu sudah sebenarnya sudah menjadi komitmen Kementerian Pendidikan maupun juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Mungkin kalau dari faktanya yang pernah kita lihat mungkin di sekitar sini mungkin agak sedikit sih semboyan seperti itu gitu ya. Istilahnya untuk istilahnya kayak nama anti bully itu atau mungkin juga sekolah anti bully itu masih agak awam mungkin bagi kita teman-teman berdua juga mungkin ya Kak Seto. Nah, ini mungkin bisa digalakkan lebih lagi kayaknya untuk ke daerah-daerah mungkin yang daerah perbatasan atau yang terpencil bahkan untuk bisa seperti itu. Karena kekerasan atau mungkin bully ini bukan hanya di kota besar tapi di sekolah-sekolah yang di desa juga sangat banyak gitu. Udah kejadian gitu. Dan banyak kejadian. Betul. Iya, apalagi ya dengan maraknya anak-anak banyak tergantung pada gadget. Wah, itu juga sangat menginspirasi bullying tadi. Iya. Salah satu jalan keluar bagi seorang yang frustrasi, yang mungkin juga iri, yang mungkin ingin meledakkan emosinya karena berbagai tekanan, ya akhirnya melalui kegiatan membuli teman-temannya tadi, begitu. Betul. Oke Kak, nanti kita nih Kak bakalan nanyain treatmentnya. Jadi nggak cuma buat korbannya aja, supaya nanti yang ada potensi-potensi buat ngebully orang lain, ngebully temennya itu nggak ada lagi ya Kak ya. Oke, baik, iya. Oke, teman Pro 2 buat kamu yang ingin bergabung bersama kami di sini langsung aja di WhatsApp 081 139911054. Dan jangan lupa join juga di live chatnya RRI Digital. Yes, jadinya kamu bisa bertanya apapun di sini tentang bully ya bersama Kak Seto dan juga kita berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah. Permintaan kedua? Aku pengen kulit aku putih, peri kecil.
Sebel, aku selalu dibilang paling hitam. Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu. Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil? Stop bully. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Macet lagi. Iya, ternyata lagunya Kak Seto itu baunya masih komo gitu ya. Benar, gara-gara si komonya lewat. Tapi congratulations Kak Seto, lagunya keren banget ya. Ternyata kita nggak nyangka, ternyata komo yang dilakukan lagi gitu ya. Dan kalau dilihat launchingnya tadi ternyata 5 hari yang lalu ya Kak ya. Iya. Baru saja. Lebih cheerful ini Lebih tadi. cheerful, lebih keren, lebih apa ya, fresh gitu ya. Benar. Iya. Semoga aja sih Komo nggak, yang namanya Komo nggak kena bully ya Mas. Iya. Ya, untuk dia. Karena dia bikin macet. Karena dia bikin macet. Nah, mentang-mentang Kak Seto yang jadi bintang tamu kita nih di hari ini, full banget WhatsApp masuk. Iya. Aduh, tapi kita nanya dulu deh sama Kak Seto. Nah, ini jadi apa ya, peran penting juga sih bagi kita semua Kak Seto ya. Kita sebagai remaja gitu yang bakal menjadi dewasa atau menjadi orang tua nantinya, kita perlu nih istilahnya kayak sedikit bimbingan gitu mungkin dari Kak Seto. Seperti apa sih seharusnya harapan kita semua ya, biar jangan sampai generasi kita nanti itu menjadi orang yang suka membuli. Karena kalau misalnya kita terus menerus ini, kita nggak akan memutus rantai bully ini Kak Seto. Iya betul ya, intinya tadi kita intinya kan mengajarkan bahwa
marilah kita memadamkan budaya kekerasan ini. Nah, kekerasan akan dimulai juga dari dalam keluarga, tapi juga bisa berkembang di sekolah. Nah, yang penting adalah aturan yang jelas dan tegas dari sekolah. Ada prinsip reward and punishment. Artinya ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Nah, ini yang boleh bahkan akan mendapatkan reward kalau misalnya itu dikembangkan. Misalnya memberikan, kan isi pendidikan kan bukan hanya iptek kan. Isi pendidikan ada 5. Nomor 1 justru etika. Nah, ini yang sering dilupakan. Kedua adalah estetika, suatu keindahan dalam bertutur kata, berperilaku, dan sebagainya. Baru ketiga iptek, keempat adalah nasionalisme, ini juga menunjukkan persatuan, perbedaan itu tetap menjadi satu, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, kesehatan apa? Termasuk kesehatan mental. Kesehatan mental ini tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah dengan meledakan emosi dan melakukan tindakan kekerasan, tidak mudah membuli, dan sebagainya. Sehingga ini juga diberikan apresiasi bahwa nilai-nilai ini bukan hanya yang pintar matematika, biologi, dan sebagainya, tapi nilai etika juga diumumkan. Ini yang paling bagus. Mungkin diadakan lomba antar kelas, kelas yang betul-betul penuh persahabatan. Itu diberikan apresiasi, bahkan mungkin setiap ulang tahun sekolah atau setiap hari pendidikan diberikan suatu penghargaan, walaupun penghargaan sederhana sekedar piagam, tapi diumumkan bahwa kelas ini adalah kelas yang ramah anak, penuh persahabatan. Jadi ini betul-betul ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, memberikan reward yang jelas dan tepat, tapi juga memberikan punishment. Sehingga diumumkan juga kalau sampai ada pelaku perundungan atau bullying ini diketahui, nah mungkin apa saja sanksinya? Apakah sanksi akademik, apakah sanksi kalau sampai pernah suatu sekolah misalnya sampai melakukan tindakan kekerasan, korbannya babak belur, ya terpaksa dilaporkan ke polisi, sehingga juga tetap ada pemidanaan walaupun tetap bertumpu pada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi anak memang hukumannya adalah tidak misalnya dijebloskan di penjara, tapi di LPKA, lembaga pembinaan khusus anak misalnya begitu. Jadi dengan adanya ketegasan ini anak juga tahu, juga dijelasin ini loh dampak bullying itu apa saja. Soal anak bisa sampai tidak percaya diri, nggak mau belajar, sampai beberapa kasus yang mengakhiri hidupnya. Nah itu kan jahat sekali kan. Nah, ditegaskan kepada semua anak-anak sehingga anak-anak sadar untuk tidak melakukan bullying tadi. Begitu. Oke. Berarti penting banget nih Han ya, yang namanya kita harus memberikan juga istilahnya kayak edukasi ya. Seperti RRI juga salah satunya tema yang menjadi topik gitu ya, bully gitu ya. Benar banget. Kita menyuarakan bagaimana caranya kita berusaha untuk anti bully gitu ya, memberikan edukasi kepada masyarakat yang pastinya ya. Oke, sudah ada pertanyaan, mungkin bisa satu dulu dibacain Han. Iya, ini ada dari Gus Bawo Batu Bulan nih Kak. Dia katanya gini, dia bilang, seberapa efektif sih kebijakan dan hukumnya buat pelaku bully? Katanya gitu nih Kak Seta, gitu. Iya, sangat efektif kalau itu tegas dan dilaksanakan dengan betul-betul ya. Jadi kalau pelaku bully ini memang terus-menerus melakukan, karena ini kan pemahaman bully ini kan dilakukan terus-menerus kan. Jadi sehingga anak korbannya trauma, tidak berdaya, makanya itu yang kemudian membuat dampak negatif pada perkembangan jiwa sang korban tadi. Maka ya harus ada tindakan tegas. Tadi kan istilahnya reward and punishment. Punishmentnya, hukumannya juga harus jelas. Misalnya ya kalau memang dia melakukan itu sementara dinyatakan ada skorsing misalnya, sementara tidak sekolah dulu misalnya, tapi juga tetap ada bimbingan kepada pelaku supaya mau mengubah perilakunya, supaya kembali ke sekolah nanti tidak mengulangi lagi dan sebagainya. Jadi anak merasa bahwa itu tidak bisa dibenarkan. Beberapa yang kami jumpai misalnya sekolah-sekolah yang masih terus turun temurun, itu bahkan ada seorang orang tua yang dengan lantang menyatakan, namanya juga anak-anak, jangan cengeng dong. Baru dipukul begitu sudah mengadu, baru dipukul gitu sudah menangis. Nah, ini menunjukkan orang tua ini sangat tidak mendukung upaya terciptanya sekolah ramah anak begitu. Jadi dalam hal ini ya tadi mungkin dengan adanya
konselor atau psikolog sekolah bisa menyadarkan kepada orang tua bahwa dampak bully atau dampak perundungan ini adalah seperti ini, misalnya tadi sampai betul-betul anak luka jiwanya, dia mau ke sekolah, school phobia, bahkan kemudian juga mengakhiri hidupnya. Ini yang sangat-sangat berbahaya begitu. Berarti sampai kesehatan mentalnya terganggu gitu ya Kak Seto? Iya, padahal kan isi pendidikan kelima adalah sehat. Nah, kesehatan mental ini adalah juga sesuatu yang sangat diharapkan dibina di dalam sekolah. Bahwa sekolah ini kan betul-betul untuk pendidikan, bukan hanya pengajaran saja. Pendidikan termasuk pendidikan nilai-nilai moral, akhlak mulia, persahabatan, dan sebagainya. Itu teman Pro 2, padahal hukuman kan juga udah jelas ya tadi. Jelas banget. Kalau ini kamu ngebully, kamu dapat hukuman ini gitu kan. Udah tahu ada akibatnya. Tapi ini kan suka masih ada anak yang ngeyel gitu Kak. Itu gimana tuh Kak supaya kita ngeberantas lah bibit-bibit si pembuli ini gitu loh. Oke, sekaligus juga ini pertanyaan dari Hendra yang nyambung juga yang ternyata. Selamat pagi Kak Seto, saya ingin bertanya. Nah, perilaku bully yang bikin meresahkan. Saya punya pengalaman dulu pernah teman saya terkena bully sampai akhirnya meninggal. Padahal itu tidak sengaja gitu. Nah, apakah untuk usia yang di atas 17 tahun atau usia SMA jika sampai melakukan pembulian sampai korbannya meninggal itu apakah terkena hukuman atau hanya pendampingan saja Kak Seto? Iya, tetap semua juga terkena sanksi pidana ya. Ya, intinya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak, sanksi pidananya itu maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Nah, tentu kalau untuk anak juga ada pertimbangan. Ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tadi misalnya pemenjaraannya itu bukan di penjara yang kemudian dikerangkeng dan sebagainya, tapi sekarang istilahnya LPKA kan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak begitu. Jadi intinya ya dibina kembali supaya tidak akan mengulangi lagi, supaya jera dan menyadari bahwa perilaku yang telah dilakukan itu adalah keliru dan tidak akan diulangi lagi. Arahnya adalah demikian begitu. Tapi untuk umur mungkin bisa diperjelas gitu mungkin Kak Seto? Iya, definisi anak ya, jadi Undang-Undang Perlindungan Anak itu termasuk sistem peradilan pidana anak tadi adalah 18 tahun ke bawah. Jadi selama tadi 17 tahun adalah tergolong anak, sehingga pemidanaannya juga tetap mengandalkan situasi yang ramah anak. Jadi bukan sekedar balas dendam, tapi intinya pembinaan begitu. Oke, berarti untuk ini Kak Hendra ternyata masih dibimbing ya, masih sistemnya pembimbingan, belum sampai penjara atau yang seperti yang penjara biasanya gitu ya. Berarti masih tergolong anak ya. Kemudian juga sudah ada Mei. Selamat pagi Kak Seto, saya ingin bertanya. Nah, ini kondisi saya yang pernah mengalami pembulian, bahkan saya yang juga terkena bully pada saat waktu masih SMP dulu. Saya jadi keinget karena di pagi ini bahas bully, saya jadinya keinget kalau itu bisa terjadi ke anak saya yang sekarang ini masih SD. Jadi pertanyaan saya tidak tahu, saya juga tidak merasa anak saya kena bully, tapi saya merasa takut karena di SD ternyata lebih rentan bully seperti yang Kak Seto bilang. Lalu apa yang bisa saya lakukan sebagai selaku orang tua untuk bisa menjaga anak saya agar tidak terkena bully di sekolah? Iya, ya intinya tadi kita memosisikan, para orang memosisikan sebagai sahabat anak. Artinya biasakan mendengar suara anak. Jadi misalnya membiasakan tradisi menggelar tadi rapat keluarga, atau boleh disebut misalnya pas kumpul-kumpul di meja bundar, konferensi meja bundar, atau mungkin istilah kerennya sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah misalnya begitu. Jadi apapun namanya tapi mengakrabkan di dalam keluarga. Sehingga anak merasa nanti setiap akhir minggu ada acara tadi sidang umum MPR atau konferensi meja bundar atau ngobrol bareng asik misalnya, untuk bisa aku lapor kepada papa dan mama misalnya. Jadi dengan begini anak merasa nyaman karena ada media komunikasi
yang dilembagakan secara teratur begitu. Oke. Kemudian mungkin yang bisa jadi pertanyaan terakhir ini dari Kakak Tude. Selamat pagi Kak Seto. Saya punya pengalaman anak saya pernah dibully tapi tidak mau bicara. Nah, bagaimana tingkah laku saya? Apakah saya langsung lapor ke sekolahnya atau seperti apa tindakannya agar pembulian terhadap anak saya ini bisa selesai gitu, agar tidak terjadi atau saya khawatir dengan kesehatan mental anak saya. Iya betul ya. Kadang-kadang kan anak tidak mau bicara dengan orang tua ya karena tadi tidak dibiasakan, tidak dibangun komunikasi yang efektif tadi. Jadi makanya mungkin dari kecil biasakanlah kepada anak-anak ini misalnya mendongeng. Dengan mendongeng itu ada budaya komunikasi secara verbal yang sangat intensif yang dibangun. Kalau misalnya mendongeng kan suatu yang tidak jelas, anak akan tanya, misalnya si kancil kemudian berjalan berjingkat. Ayah, berjingkat apa sih? Nah, itu kan komunikasi. Jadi dengan biasa berkomunikasi demikian, akhirnya terbangun. Sehingga ada apa-apa, anak ditanya, senang nggak tadi di sekolah? Aku senang, tapi ada satu teman yang suka mengejek aku, ayah atau bunda misalnya. Jadi budaya ini memang harus ditradisikan, harus dibangun, sehingga akhirnya komunikasi efektif. Kalau ada apa-apa, tidak mengadu ke temannya, tapi justru kepada orang tuanya. Begitu. Justru malah merasa lebih aman kalau sama orang tua itu ya Kak ya? Betul, iya. Nah, jadi perlu banget nih teman Pro 2 yang namanya kita harus bakal menjadi orang tua nanti juga ya. Betul. Yang pastinya komunikasi itu penting banget. Ya minimal sekarang dengan pasangan dulu misal komunikasi, nanti kan kalau misalnya udah punya anak ya walaupun kejauhan ya. Masih jauh sebenarnya gitu ya. Oke, mungkin untuk topik hari ini Kak Seto ada closing statement sedikit atau kesimpulan yang bisa kita ambil untuk di pagi ini tentang cara Gen Z untuk berantas bully. Iya, artinya tentu pertama adalah dari orang tua dulu. Orang tua dan para guru itu yang utama. Jadi kami tahun 2018 mencanakan suatu gerakan nasional Sasana. Gernas Sasana adalah gerakan nasional Saya Sahabat Anak. Jadi marilah dimulai para ayah, bunda, para guru menjadi sahabat anak. Guru juga tidak main bentak, menghukum dan sebagainya, tapi juga mendengar suara siswanya. Jadi dengan membangun budaya komunikasi yang penuh persahabatan, ini akan menjadi dasar anak merasa, dengan guru saja bisa bersahabat, apalagi dengan teman-teman begitu. Dengan mulainya harus dimulai dari yang dewasa, memberi contoh, akhirnya sesama teman juga akan membangun budaya persahabatan tadi. Lalu dibiasakan tadi menciptakan lagu atau pantun, misalnya aku sayang semua teman-teman, tidak boleh sombong. Nah, nggak boleh sombong ya. Aku sayang semua teman-teman, selalu gotong royong. Budaya gotong royong ini dibangun kembali begitu. Dengan cara demikian akhirnya terbangun suasana persahabatan dan itu dasar dari upaya betul-betul memberantas perilaku bully tadi. Semoga aja nih ya Kak Seto ya, udah nggak ada lagi lah pembulian itu. Apalagi tadi udah lagu si Komo itu udah menurut aku nih udah kena banget nih gitu ya. Apa ada kata filosofi di balik macet sebenarnya Kak? Iya. Karena bisa-bisa disalahin mulu si Komo gara-gara bikin macet. Iya itu, bulinya masih macetnya berarti. Tapi intinya macet yang komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, baru tahu jawabannya. Ternyata jangan macet ya untuk komunikasi antara orang tua dengan anak. Gitu ya. Betul. Udah deh nggak ada lagi pembulian ini dimanapun ya Kak Seto ya, semoga ya. Betul, amin. Oke, tapi congratulations ya untuk lagunya sekali lagi Kak Seto, keren banget. Ya maksudnya kita save ya. Izin kita putar terus ya Kak Seto ya. Terima kasih Kak Seto ini waktunya. Ya itu dia. Terima kasih Kak Ana dan Kak Adi, selamat bertugas dan kampanyekan terus sahabat anak adalah semua, guru dan orang tua adalah sahabat anak. Terima kasih anak semuanya. Terima kasih Kak Seto. Itu dia tadi teman Pro 2, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Seto Mulyadi. Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang sudah bertanya yang pastinya untuk di pagi ini ya. Jangan lupa terus dengerin Sepada yang pastinya untuk ya kira-kira nanti bakal ngobrol sama siapa lagi gitu ya. Benar. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Sepada. Kamu
masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.